Aku Dwika dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh tahun 2018. Angkatan aku 2018 maksudnya. Maaf ya, aku lagi di kantor tempat aku magang di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Labuan Batu. Jadi aku sempetin buat video ini buat memenuhi tugas kuis dari dosen aku, Pak Dimas. Dan hari ini aku mau sharing sama teman-teman 3 informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman semua tentang apa itu dunia perjurnalistikan dan perwartawanan. Oke, jadi pastiin teman-teman untuk nonton sampai akhir karena bakal ada sesi-sesi yang setiap infonya itu bakal ngebantu kalian, terutama untuk anak-anak ilmu komunikasi. Oke, stay tune ya teman-teman. Jadi kalau ngedengar kata jurnalistik atau ngedengar kata wartawan, otomatis pasti kita kayak mikirnya itu udah pasti ke media, ke pertelevisian, terus perberitaan, terus pokoknya dunia informasi, bener kan? Ya, tapi aku nggak mau bahas sampai ke sananya dulu, karena aku mau bahas dulu tentang apa itu bedanya etika dan profesi. Tentang etika dan profesinya dulu gitu. Karena penting banget buat kita ketahui, apalagi kita nih generasi muda yang bakal nantinya nerusin profesi-profesi yang ada di dunia sekarang, itu bakal kita nantinya itu yang terusin. Karena sayang banget kalau misalnya kita nggak tahu kan tentang apa sih itu bedanya profesi dengan pekerjaan, terus kita nggak tahu gimana etikanya, terus kita nggak tahu gimana sebenarnya basicnya apa sih yang bisa ngebedain mereka antara pekerjaan dan profesi gitu, terus etikanya tuh gimana merekanya dalam pekerjaan itu. Nah, jadi kita bahas yang pertama itu tentang etika dan profesi. Kalau udah dengar kata etika, udah pasti kayak di pikiran kita tuh akhlak, bener nggak sih, perilaku, sikap, ya kan? Ya sih, kalau dalam bahasa Yunaninya etos, artinya itu memang juga akhlak, sikap, kemudian adat, kebiasaan gitu. Tapi kalau kita jabarin secara luas, yaitu tentang bagaimana perilaku seperti baik buruk, benar salah tentang suatu hal yang kita lakuin gitu. Dan kalau kita bahas tentang etika ini sangat luas, apalagi sekarang banyak orang-orang yang kelihatan itu banyak meninggalkan yang namanya tadi nih kata etika ini gitu. Jadi penting banget buat teman-teman generasi muda harus paham tentang etika gitu. Ya walaupun aku jelasinnya singkat, tapi kita dengar kata etika itu udah pasti tentang gimana kita bersikap, gimana kita berakhlak gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang etikanya. Nah, sekarang aku mau jelasin sama kalian tentang si profesinya tadi gitu. Apa sih bedanya profesi sama pekerjaan? Apa sih yang membuat mereka itu berbeda gitu? Si profesi dan si pekerjaan ini sebenarnya satu lingkup yang sama, hanya saja bedanya itu apa yang kita dapetin atau apa yang harus kita penuhin untuk sampai di kata profesi dan di pekerjaan tadi. Karena semua lini pekerjaan bisa dibilang itu banyak gitu, dan tapi anehnya itu ada kata profesi yang menjenjangi antara pekerjaan dengan si profesinya tadi gitu. Apa sih yang membuat profesi itu berbeda? Ya pastinya karena si profesi ini harus ada keterampilan dan keahlian tertentu untuk bisa memenuhi kata profesinya tadi. Jadi bedanya sama si pekerjaan itu adalah kalau pekerjaan tanpa keahlian pun kita bisa ngerjainnya. Simpel contohnya itu misalnya tukang sapu sama seorang dokter. Jadi kalau misalnya seorang dokter, otomatis kita harus punya keahlian dalam hal bidang kesehatan. Beda lagi kalau misalnya si pekerjaan. Kalau si pekerjaan tadi ini yang ngebedainnya adalah mereka nggak harus sekolah, ibaratnya nggak harus belajar sampai sejauh itu gitu. Kayak tukang sapu, ya kita tanpa sekolah pun bisa ngerjainnya, kita tanpa belajar pun kita bisa tahu caranya gitu. Jadi pekerjaan itu lebih simpel untuk cara ngerjainnya daripada si profesi tadi gitu. Secara umum itu seperti itu guys. Nah, kalau ngomongin tentang media cyber ini,
pastinya yang utama kita ketahui dulu adalah ruang lingkupnya. Jadi media cyber ini gimana sih bagian-bagiannya, apa sih yang dibahas di dalam media cyber itu? Karena asing banget kan terdengar di telinga kita. Jadi media cyber itu adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, jadi di sini di lingkup media cyber ini diikat dengan yang namanya Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers oleh Dewan Pers. Jadi setiap informasi yang kita mau yang mau kita berikan kepada halayak ramai itu harus melewati sesi yang namanya penyaringan dari Dewan Persnya ini. Jadi nggak sembarangan untuk kita nge-up video kita. Sama kayak video yang saat ini saya buat, nggak sembarangan untuk saya share. Pasti saya cek lagi dari isinya, kemudian bahasanya, apakah ini akan menjadi informasi atau enggak gitu, apakah ini akan menyinggung orang lain atau enggak, ini sarkas atau enggak, kayak gitu guys. Nah, jadi selain itu di dalam ruang lingkup media cyber itu juga berkaitan dengan isi buatan pengguna atau user generated content. Jadi ini merupakan segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh media cyber. Jadi intinya inilah isinya, ibaratnya inilah kontennya tadi. Kan informasi yang mau kita kasih itu apa isinya. Jadi bahasa lainnya itu user generated content. Nah, udah setelah kita bahas tentang si ruang lingkupnya media cyber tadi, terus kita bahas tentang isi informasinya tadi itu. Isi dari media cyber itu harus diverifikasi dan juga kita harus pertimbangkan keberimbangan beritanya tersebut. Maksudnya apa? Jadi di dalamnya itu apakah berita tersebut sudah memenuhi verifikasi sebagai berita yang baik untuk diinformasikan ke masyarakat luas atau tidak. Kemudian berita tersebut merugikan atau enggak sih sama pihak-pihak di luar sana. Seperti yang aku sampaikan tadi, informasi yang aku kasih ini bermanfaat enggak sih sama kalian kira-kira, atau hanya jadi kayak sekedar bahasanya tuh konten yang jadi bumerang gitu. Itu bakal nantinya di-banned atau bakal kena undang-undang gitu guys. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang verifikasi dan keberimbangan berita, kita bahas tentang isi buatan pengguna atau user generated content. Nah, ini istilahnya tuh aturan gimana kita buat informasinya gitu. Media cyber itu emang wajib banget memperhatikan hal ini. Supaya apa? Informasi yang disampaikan tadi tidak menyalahi aturannya. Karena kan media cyber itu perlu banget yang namanya membuat informasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Terus kemudian ini tidak menyalahi pihak lain, tidak menyebarkan fitnah dan kebohongan, dan ini benar-benar informasi real dari dia. Serta kalau misalnya informasi ini diambil dari orang lain, harus mencantumkan pembuat berita yang pertamanya tadi, kayak gitu. Jadi media cyber ini benar-benar harus memperhatikanlah isi dari konten tersebut supaya tidak menyalahi aturan dan ketetapan yang sudah dibuat oleh negara Indonesia. Apalagi selanjutnya itu materi, ralat, koreksi, dan hak jawab. Dan dalam materi ini merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh wartawan dalam menyebarkan informasi. Artinya apa? Ralat, koreksi, dan hak jawab ini berkaitan tentang isi dari buatan pengguna tadi atau konten tadi yang disebarkan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun ini ada salah pencantuman nama, orang, kejadian, tempat, ataupun informasi yang diambil dari pihak lain bisa diralat dan diperbaiki kembali, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya itu masuk kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang kode etik jurnalistik. Dan dalam kode etik jurnalistik ini aku mau nyampein dulu kenapa sih harus ada kode etik gitu dalam suatu profesi. Ya, bisa dibilang kode etik itu aturan yang mengikat dari si profesi tersebut. Supaya apa? Artinya profesi tersebut itu tidak profesi yang main-main atau abal-abal. Karena di situ bakal bersangkutan dengan sistem, norma sosial, kemudian aturan-aturan profesional yang tertulis dengan tegas dan menyatakan bahwa benar baik atau salah buruknya, kayak gitu. Kemudian tujuan dari situ juga ini kan sesuatu pekerjaan yang dikatakan dalam tingkat profesional. Jadi emang harus ada kode etiknya supaya tidak menyalahi dan tidak semena-mena nantinya. Nah, dalam kode etik wartawan ini
ada 11 hal yang mengatur dari si kode etik tersebut. Jadi ada 11 pasal yang bakal aku jelasin, tapi aku jelasin secara singkatnya aja karena teman-teman pasti udah cukup paham tentang hal ini. Jadi 11 pasal tersebut yang pertama itu adalah wartawan Indonesia harus bersikap independen, yang artinya apa? Menghasilkan berita yang akurat dan tidak menyalahi dari hal-hal atau norma sosial. Artinya berita tersebut aktual dan tidak bohong-bohongan. Nah, itu kode etik yang pertama. Kalau kode etik yang kedua yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional untuk melaksanakan tugas jurnalistik. Kemudian yang ketiga itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang. Seperti yang di media cyber tadi, harus ada yang namanya verifikasi dan keberimbangan dari berita tersebut. Jadi tidak memberatkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian yang keempat, wartawan itu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Makanya ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang mengatur hal itu. Kemudian nomor 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila ataupun tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelakunya, kayak gitu. Kemudian yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Makanya tadi ada kode etik yang di awal. Kenapa sih harus ada kode etik? Ya karena itu tadi adanya norma sosial yang harus dijaga supaya tidak menyalahi wewenangnya. Kemudian yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jadi misalnya nih, aku buat berita atau informasi, jadi ada narasumber aku yang mungkin tidak mau di-up atau tidak mau diwawancarain atau tidak mau di-publish, intinya itu aku yang lindungin supaya dianya tidak menjadi problem nantinya di antara masyarakat luas. Kemudian yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang. Jadi kita nggak bisa tuh ketika lihat informasi atau satu orang jadi langsung kayak ini harus kita diberitain, kita harus ini. Jadi nggak bisa ya guys, itu namanya kita membuat berita hoax. Jadi berita hoax tadi itu yang bakal memicu semua lini bakal berantem. Karena sekarang kan kita tahu bahwa di media sosial banyak banget hoax yang keluar, yang beredar, bahkan kita aja mungkin sudah sering yang namanya termakan hoax. Nah, kita lah generasi sekarang yang harusnya membenarkan berita-berita tersebut dan membuat informasi yang sebenar-benarnya. Jadi jangan mengada-ngada terus gitu. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dalam dunia hoax. Kemudian yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik gitu. Kemudian yang ke-11, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru. Jadi kalau udah ada salahnya harus diperbaiki. Makanya tadi ada hak ralat, tolak dan hak jawab. Kemudian yang ke-11 yang terakhir nih, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional, artinya harus sama, sebanding, adil dan tidak membeda-bedakan. Tuh guys, jadi informasi yang aku kasih hari ini semoga bisa ngebantu kalian semua teman-teman untuk mengetahui gimana sih dunia perjurnalistikan dan perwartawanan. Karena kita itu pasti akan selalu ada dalam yang namanya dunia informasi, dan wartawan dan jurnalistik itu juga akan selalu ada. Makanya perlu banget kita untuk memahami ini. Kita sebagai pengguna media sosial pun harus paham, karena sama-sama menyebarkan informasi, walaupun itu di akun media sosial kita pribadi ataupun di akun-akun kita kayak yang lebih private, tetap aja akan ada orang yang menilai dan akan ada orang yang mendapatkan informasi tersebut. Itu. Nah, teman-teman, sampai di sini video aku. Semoga bisa bermanfaat sama teman-teman. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah! Nah, masuk selanjutnya tuh Lanjutnya. Kita jalan aja, jangan ini nih. Kepala balik.